suasana desa di Bali. Saat langit menyapa remang, asap dupa membubung di udara. Diiringi alunan gamelan yang khas, Bali dengan keindahan dan sejuta kebudayaannya. Terdapat berbagai unsur budaya dan tradisi yang dapat memanjakan mata. Tak hanya itu, di dalamnya juga terdapat ciri khas dari kebudayaannya yang terkenal akan mistis dan magis. Bali, di mana tempat budaya dan spiritualitas menyatu, tersimpan sebuah kisah kuno yang penuh mistik dan ketegangan. Inilah Calon Narang, sebuah drama tari yang menggambarkan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Om Swastiastu, nama saya Iwayan Sugro, asal dari Banjar Tengah Kauh, Desa Pelihatan, Kecamatan Ubud. Baik, kalau pengertian calon narang, dari yang Bapak ketahui, calon narang itu adalah suatu ilmu. Jadi ilmu kalau bisa dibilang itu adalah ilmu kanuragan kalau istilahnya. Kalau di Bali disebut dengan ilmu kawisesan. Jadi identik calon narang itu adalah dengan cerita Walunateng Dirah. Jadi pengertian calon narang itu banyak sekali. Jadi sekarang sesuai dengan asal katanya. Ada yang mengartikan calon arang itu adalah calon itu mentah, arang itu masak. Jadi ilmu antara ilmu mentah dan ilmu masak, artinya kita diimbau untuk menguasai, mempelajari antara yang mentah dan yang matang. Jadi harus dikuasai. Ada yang mengartikan begitu tentang calon arang, makanya ilmu calon arang itu ada ilmu untuk membangunkan istilahnya di Bali disebut dengan kundalini, aura-aura yang ada. Jadi calon arang itu adalah ilmu yang sangat tinggi sekali untuk penyucian diri sebenarnya. Ada yang mengartikan juga calon arang. Calon itu adalah calon, dan arang itu abu. Kita semua ini adalah calon-calonnya abu. Makanya kita harus akan mati gitu. Kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi untuk persiapan meninggalkan dunia ini, kita disuruh untuk mempelajari hakikat kehidupan. Biar nanti waktu kita pulang, tidak terbelenggu oleh karma-karma buruk. Makanya calon arang itu adalah ilmu kanuragan yang sangat tinggi sekali. Kalau dari segi calon arang itu sendiri, dikaitkan dengan cerita Walunateng Dirah yang lebih sering populer, beliaulah yang disebut dengan Ni Calon Narang karena beliaulah yang dianugerahi ilmu itu oleh Batari Durga. Makanya beliau itu juga disebut dengan Ni Calon Narang. Ada juga di satu
buku yang disebut dengan buku Purana Bali itu mengatakan bahwa Calenarang itu adalah hasil dari anak-anak dari percikan-percikan dari beliau Betari Durga. Energi Betari Durga itu ada yang disebut menjadi Dewi Saci, ada, dan ada juga disebut dengan Ni Calenarang gitu. Anak-anak daripada Dewi Durga itu sendiri, itu menurut buku Purana Bali. Itu sekilas tentang Calenarang yang Bapak ketahui. Kalau asal usul cerita Calenarang itu, asal usulnya identiknya adalah dengan cerita Nyi Walu Datang Dirah. Itu kalau menurut sumber aslinya itu adalah datang dari Jawa Timur, dari kerajaan Kediri. Di sanalah asal dari cerita Calenarang atau cerita Nyi Walu Datang Dirah itu. Beliau adalah jandanya kerajaan Dirah. Beliau jandanya, makanya disebut dengan Walu Nateng Dirah. Walu itu artinya janda, Nate itu adalah raja, Dirah itu adalah nama kerajaan beliau. Jadinya beliau adalah jandanya Raja di Dirah. Beliaulah yang menguasai Aji Calenarang, Aji Kelepasan itu. Nah, setelah di Bali dikemaslah lagi cerita-cerita itu. Kalau aslinya di Jawa ya memang sebegitu aja ceritanya, mungkin dengan murid-murid beliau ceritanya akan berbeda lagi konsepnya antara cerita asli yang di Jawa itu kalau sudah dipentaskan di Bali gitu, lain lagi. Nanti kalau di Bali mungkin lagi dipadukan dengan, karena kita di Bali itu punya kebudayaan yang dilupung dari dulu itu. Sebelum Bali itu ditundukkan oleh Majapahit itu udah ada kebudayaan yang identik dengan cerita-cerita itu gitu. Ya, itu asal usulnya memang dari cerita Jawa, dari kerajaan Jawa Timur Kediri. Pertunjukan Calenarang itu di Bali yang lebih sering disebut dengan Calenarang gitu. Cerita Calenarang sering dipentaskan pada hari-hari tertentu. Kalau dulu sebelum ada masuknya turis-turis ke Bali, dulu memang kalau ada hari raya, feodalan, dan hari itu dipandang hari baik, baru dipentaskan Calenarang. Tidak sembarangan waktu akan dipentaskan, karena sifatnya itu adalah sifatnya akan menarikan topeng rangna yang disakralkan, yang dikeramatkan. Makanya harus mencari hari yang bagus. Hari feodalan atau feodalan beliau, kalau udah bertemu dengan mungkin antara Kajeng dan Kliwon, bertepatan dengan feodalan beliau, makanya akan diturunkan. Sifatnya itu adalah beliau diturunkan untuk menetralisir alam ini dari pengaruh-pengaruh negatif. Itu tujuannya tarian Calenarang itu dipentaskan tidak semata-mata sebagai hiburan saja, tapi lebih banyak itu sifatnya adalah penetralisiran alam ini biar seimbang. Makanya harus ada upacara atau upakara atau bantan-bantan tertentu yang dipakai pada waktu pementasan Calenarang itu sendiri. Menyambung dari keterangan yang tadi, waktu pementasan itu selain pada hari-hari tertentu, ya, itu kan sifatnya memang harus sakral. Tapi karena pengaruh dari turis-turis sekarang, ada yang profan juga. Pementasan itu dipertunjukkan kadang-kadang untuk turis-turis, tapi itu tidak udah lepas dari konteksnya. Memang itu untuk hiburan semata-mata, tidak ada unsur-unsur unsur-unsur sakralnya. Nah, sekarang masalah tempat, di mana saja pertunjukan itu dipentaskan. Yang paling sering dipentaskan adalah tempatnya itu adalah di areal tempat suci, misalnya di pura, tempat feodalan itu. Misalnya kalau di Pura Dalam, mungkin diadakan di Jabo Pura Dalam atau bertepatan dengan
kuburan, mungkin bisa juga dipakai Catuspada, itu mencari tempat-tempat yang sentral itu. Kadang-kadang perempatan, ada juga pertigaan, karena di perempatan itu dipandang sebagai tempat yang magis. Untuk pementasan itu di pertigaan juga. Di samping itu, dimanapun pura-pura yang menyusung Petapakan Barong dan Rangdaw bisa dilaksanakan di areal tempat pura tersebut. Tidak ada patokan harus di sini, di situ tidak ada patokan. Kadang-kadang memang kalau dipandang di areal pura itu sempit, tidak memenuhi untuk pertunjukan itu, mungkin dicari tempat lain. Mungkin dicarikan tempat yang ada, tapi tempat itu harus disucikan dulu. Tidak semena-mena kita harus pentas saja di sana gitu. Harus disucikan dulu di tempat itu. Ya. Masalah cerita atau tema atau judul dalam pementasan Calenarang. Jadi temanya ada yang memakai sumber aslinya, yaitu cerita tentang Calenarang atau cerita Walu Nateng Dira. Jadi dalam cerita Walu Nateng Dira itu dibagi lagi beberapa episode, beberapa cerita. Ada yang memakai, kalau di Bali itu ada yang memakai cerita asal mulanya Walu Nateng Dira, dari Diah Banowati menjadi Walu Nateng Dira. Ada yang memakai cerita itu yang disebut dengan Aji Calenarang judulnya. Ada kelanjutnya juga yang memakai karena tidak terima Walu Nateng Dira anaknya ditolak jadi istri oleh raja. Ada cerita tentang Kautus Rarung Duteu. Ada juga memakai cerita Madri Duteu, diutusnya para patih untuk menolak lamaran Walu Nateng Dira. Ada juga kelanjutnya cerita yang dipakai adalah Bahulo Duteu. Setelah cerita ini, setelah kalahnya semua kerajaan para patih itu, raja itu tidak sanggup akan menghadapi kesaktian Walu Nateng Dira atau kesaktian di Calenarang, makanya diserahkanlah kerajaan itu kepada Empu Beradah. Empu Beradah lah yang bikin tipu muslihat dengan mengutus anaknya yang bernama Empu Bahulo sebagai istri dari suami dari Nyi Ratna Mengali. Itu ada cerita yang paling terakhir itu adalah cerita Geseng Bingin. Setelah diketahui itu kelanjutan dari Bahulo Duteu, setelah diketahui titik kelemahan kesaktian Walu Nateng Dira atau Calenarang itu oleh Empu Beradah, makanya Empu Beradah sendirilah yang menghadapi Walu Nateng Dira dengan jalan mengadu kesaktian dengan membakar pohon beringin, membakar dan menghidupkan. Maka di sanalah letak kekalahan Walu Nateng Dira, dikalahkan oleh Empu Beradah. Itu ada cerita yang memakai cerita sumbernya adalah cerita Calenarang itu sendiri. Tapi sekarang sudah banyak berkembang cerita-cerita yang berkaitan dengan ilmu Calenarang. Banyak dipakai, itu namanya cerita-cerita penyalonarangan. Ada yang memakai cerita Kibalian Batur, Dukuh Siladri, Basur, banyak lagi cerita-cerita dikaitkan dengan biar bisa pentas menarikan Rangdaw yang disakralkan. Cerita itu adalah sebagai jembatan untuk Ida Betara Tedun gitu. Tidak mutlak sekarang dipakai cerita Calenarang itu sendiri. Banyak cerita juga sekarang. Bahkan banyak juga para seniman sekarang udah kreatif, dia membuat cerita sendiri, dikait-kaitkan dengan cerita itu. Ada cerita-cerita baru lagi, cerita yang dipakai dalam pementasan Calenarang itu sendiri. Jadi dalam pementasan Calenarang itu sendiri, saya lebih sering memerankan adalah sebagai tokoh Nyi Calenarang itu sendiri. Saya sebagai pemeran Nyi Walu Nateng Dira itu yang paling sering saya perankan, dan juga sering diminta untuk
menarikan pelawatan atau topeng rangdo yang disakralkan. Itu yang paling sering. Nah, sekarang siapa saja yang terlibat dalam pementasan calon arang itu, penari-penarinya, penari peran apa saja yang dalam pertunjukan calon arang itu sendiri. Yang terlibat itu adalah satu adalah tokoh sebagai punakawan, disebut dengan penasar bijil, sebagai tokoh patih atau mantri, sebagai tokoh prabu atau raja, sebagai tokoh pendeta, dan tokoh calon arang itu sendiri diserta dengan tokoh galuh dan condong, kadang-kadang dipakai sebagai ratna mengali atau radung dan abdinya. Di samping itu ada juga tokoh yang tidak kalah penting dalam pertunjukan calon arang itu adalah tokoh patih pandung yang akan membunuh, ngerancap istilahnya calon arang itu sendiri. Dan untuk melengkapi adalah tokoh rakyat atau banjar-banjaran, kalau disebut dengan boboneresan. Itu pemeran-pemeran yang terlibat di dalam pementasan calon arang yang full itu. Tokoh sisilnya harus ada, itu murid-muridnya itu paling tidak mungkin jumlahnya 8 orang tokoh sisilnya. Ada juga tokoh-tokoh yang menarikan peran celulu, kera, itu ya banyak yang terlibat untuk melengkapi biar pertunjukan calon arang itu bisa berjalan lengkap gitu. Waktu yang dipersiapkan dalam setiap pementasan calon arang itu, kalau dibilang tuh banyak, lumayan lah. Mungkin dari jauh hari sebelumnya sudah diadakan dengan acara latihan dulu, mungkin latihan para penabuh itu, karena akan melibatkan, perlu dengan kita nyetel kalau istilahnya, ya antara penari dengan penabuh itu mungkin jauh hari, kadang-kadang ada 1 bulan sebelumnya udah latihan, mungkin continue latihannya. Pas hari-hari sebelumnya ada nyetel mendekati hari H itu, nyetel biar pas nanti, karena ada tarian masalnya sisil itu harus berkali-kali, karena antara tabuh dan tarian itu sudah dipaket, itu harus serasi. Nah, jadi pas hari H-nya itu, pementasan itu dari pagi itu sebenarnya udah dipersiapkan, mungkin persiapan panggung, seperti sekarang persiapan sound systemnya, itu banyaklah yang harus perlu dipersiapkan. Belum lagi untuk persiapan berhias bagi penarinya. Kalau pementasan calon arang itu mulainya jam 8, penarinya itu paling tidak dari jam 6 sudah mulai berhias. Kadang-kadang sekarang itu penari sisilnya dari jam 5 sudah mulai berhias. Nah, penari-penari yang lain mungkin 1 jam sebelum pentas dia sudah berhias juga. Nah, lama pementasan dalam cerita calon arang itu sendiri maksimal antara 3 jam sampai 4 jam. Makanya kalau pentas jam 8, mungkin kalau tidak ada kendala hujan itu jam 8, 9, 10, 11, mungkin sekitar jam 12-an sudah selesai. Tapi sekarang kadang-kadang kan mulainya jam 9, kadang-kadang jam 2 baru selesai. Kita di Bali ini tujuannya, menyambung pertanyaan yang terakhir itu adalah karena tujuan dari pementasan calon arang itu semata-mata tidak untuk hiburan saja, tapi sifatnya adalah penguatan, penetralisir alam dari hal-hal negatif. Makanya pada akhir pementas calon arang itu ide betari yang tentu akan disuguhkan upacara. Kalau paling kecil mungkin ada segah agung, paling besar ada segah agung musamleh kucit butuan atau anaknya babi yang belum dikebiri itu inilah upacara, inilah yang menjadi momen untuk penguatan alam semesta ini biar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk bawahan
rencangan ide bertari yang ditarikan itu. Beliau kan punya anak buah, makhluk-makhluk astral itu. Inilah yang disuguhkan. Makanya ada segahan agung di sana. Disuguhkan kepada bawahan beliau, biar bawahan ini tidak merusak. Biar dia sama-sama ikut menjaga keseimbangan alam ini. Tujuan pementasan calon arang itu yaitu untuk nyomnya, untuk penetralisir, pengharmonisan alam semesta ini. Itu tujuannya upacara pementasan calon arang yang lebih sering sekarang dipentaskan di masing-masing pura yang ada di Bali itu. Ya, Pak juga begitu. Nanti ini menurut pengetahuan Pak ya, mungkin yang lain mungkin ada lagi yang mungkin ditambahkan, mungkin ada juga ya. Ini menurut pengetahuan yang Bapak ketahui. Ya. Gending asli mawit saking Bali, yening wetan iwang apura atur titian, yening netan iwang dari sarang tembang. Oke kayu leko, yen jengke aku leko, cangkrong hilang penatapan kayu jati, idado hilang sadar jadi kaki. Oke